Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Rosa Delimaninu. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas San Pedro Kupang, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Perencanaan dengan NIM 230301011. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Urgensi Pembuatan Regulasi Penggunaan AI atau Artificial Intelligence di Indonesia. AI membawa revolusi efisiensi dan inovasi. Namun di sisi lain, teknologi seperti deepfake dan generator konten palsu telah menjadi senjata baru untuk disinformasi, pemalsuan identitas, dan kejahatan siber. Berikut kita akan membahas tentang analisis kesenjangan regulasi dan urgensi UU khusus AI di Indonesia. Peta regulasi AI saat ini tersebar dan tidak spesifik. Berikut adalah 3 lapis regulasi AI saat ini. Lapisan dasar atau umum dan elektronik. UU ITE 2008 dan PP PSTE 2019 hanya mengatur agen elektronik secara umum, tidak menyentuh aspek accountability, transparansi algoritma, dan etika spesifik AI. Lapisan yang kedua adalah lapisan kebijakan atau non-binding dan etika. Surat edaran nomor 9/2023 tentang etika AI merupakan pedoman, bukan hukum yang mengikat, lebih bersifat anjuran daripada paksaan hukum. Lapisan yang ketiga yaitu lapisan rencana atau masih dalam proses. Strategi Nasional AI dan RUU PDP masih berupa dokumen strategis dan rancangan, implementasi, dan penegakannya masih menunggu waktu lama. Jadi kesimpulannya yaitu terdapat legal gap atau kesenjangan hukum yang besar antara kecepatan inovasi AI dan kelambatan respons regulasi. Baik, slide yang berikut yaitu studi kasusnya uji coba hukum yang terbatas. Ketika hukum yang ada tidak cukup, terjadi kasus deepfake. Sebagai contoh dalam jurnal yang dibahas ini yaitu contoh kasus Taylor Swift atau ancaman deepfake pornografi terhadap perempuan di Indonesia. Jika korban melapor, pasal apa yang bisa diterapkan? Jadi, uji coba hukum yang terbatas sebagai berikut. Yang terdapat yaitu jenis kerugian dan regulasi yang relevan saat ini. Jadi jenis kerugian pertama yaitu pemalsuan identitas dan pencemaran nama baik. Regulasi yang relevan saat ini yaitu dapat dipaksakan masuk ke UU ITE pasal 27. Jenis kerugian yang pertama yaitu pemalsuan identitas dan pencemaran nama baik. Regulasi yang relevan saat ini yaitu dapat dipaksakan masuk ke UU ITE pasal 27 tentang pencemaran nama baik, namun tidak dirancang khusus untuk konten yang AI generate. Jenis kerugian yang kedua adalah pelanggaran privasi dan data pribadi. Regulasi yang relevan saat ini adalah mengandalkan RUU PDP yang belum disahkan, kekosongan hukum yang sangat terasa. Jenis kerugian yang ketiga adalah akuntabilitas atau pembuat penyebar. Regulasi saat ini yaitu siapa yang bertanggung jawab, developer AI, platform, atau pengguna. Tidak ada ketentuan yang jelas. Oke, kita lanjut pada slide yang berikut, yaitu tantangan dibalik pembuatan regulasi khusus AI. Ikon-ikon yang mewakili setiap hambatan pada regulasi khusus AI yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah infrastruktur hukum yang belum siap. Sistem hukum kita belum terbiasa dengan konsep subjek hukum bukan manusia seperti algoritma otonom. Yang kedua adalah kesenjangan pemahaman atau knowledge gap. Banyak pemangku kepentingan terutama di parlemen dan birokrasi masih kurang memahami kompleksitas teknis dan dampak sosial AI. Sulit merancang regulasi untuk sesuatu yang tidak sepenuhnya dipahami. Yang ketiga adalah dilema klasik. Inovasi vs kontrol, kekhawatiran bahwa regulasi yang terlalu ketat akan membunuh inovasi dan menjauhkan investasi. Yang keempat adalah isu lintas sektor dan kedaulatan data. AI menyentuh terlalu banyak kementerian atau lembaga seperti Kominfo, Kemenkumham, Kemenkes, dan lain-lain dan terkait erat dengan isu kedaulatan data yang belum tuntas. Oke, lanjut slide yang berikut.
kita akan membahas tentang menuju regulasi yang cerdas dan progresif. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu menuju regulasi yang cerdas dan progresif. Berikut, di sini terdapat diagram 3 pilar solusi. Pilar 1 yaitu penguatan kapasitas dan pemahaman. Aksinya yaitu literasi AI intensif untuk pembuatan kebijakan, hakim dan penegak hukum. Membentuk gugus tugas khusus yang terdiri dari ahli hukum, etika, dan teknologi. Berikut adalah pilar 2, penyusunan regulasi berlapis dan spesifik. Aksinya yaitu tidak cukup satu undang-undang, perlu undang-undang payung AI yang diikuti PP teknis untuk sektor tertentu seperti kesehatan, keuangan, otomotif, dan standar etika nasional yang mengikat. Yang berikut adalah pilar 3, kolaborasi ekosistem. Aksinya yaitu membuka dialog publik yang inklusif antara pemerintah, akademisi, industri tech, dan masyarakat sipil. Regulasi harus dibangun dari bawah, serta bukan dari menara gading. Oke, bagian terakhirnya yaitu kesimpulan. Regulasi yang ada saat ini sudah tidak memadai ketika tidak bisa terus mengandalkan UU ITE yang usianya sudah 16 tahun untuk mengatur teknologi yang berkembang dalam hitungan bulan. Kita membutuhkan kerangka hukum yang progresif, adaptif, dan spesifik, bukan untuk membelenggu inovasi, tetapi justru untuk melindungi ruang inovasinya agar beretika, aman, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tanpa itu, kita hanya menjadi penonton sekaligus korban dari revolusi teknologi yang kita ciptakan sendiri. Sekian dan terima kasih.